Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia karena pada tahun 2004 di Roma Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar. Awal kisah saya sama sekali tidak ada rencana untuk masuk. Saya waktu itu mempelajari Al-Quran pada tahun 2004 karena saya punya tugas untuk menghancurkan Islam, Itu tugas saya. Bagaimana mungkin saya akan bisa menghancurkan Islam sementara saya tidak tahu Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama aku di channel Bocah Kepo Bawelan Cerewet Seantero Jagat Maya dan sekitarnya. Tek. Gimana kabar sahabat semua? Sehat selalu? Alhamdulillah. Yuk kita bongkar kebohongan apa sih yang dilakukan Ustadz yang tadi itu. Sudah nonton kan? Gimana pendapat kalian? Tentunya umat Kristiani atau saudara-saudara yang Nasrani yang lebih bisa menjelaskan pendapat dari orang tersebut ya. Kalau aku sih, aku nggak mau belajar dari orang seperti itu. Banyak kiai ulama kampung yang lebih berakhlak, beradab, berilmu, yang bisa memberikan contoh yang baik untuk aku daripada orang seperti itu. Apalagi tahu kebohongan darinya. Kita kebohongan apa sih, Des? Mari kita bongkar. Dia yang mengaku bernama Yohanes Ignatius. Kira-kira boleh bertanya nggak kepada saudara umat Nasrani? Yohanes Ignatius itu kan, Yohanes dan Ignatius itu kan nama baptis ya. Boleh nggak menggunakan 2 nama sekaligus seperti itu? Nah, dia mengaku lulusan Injil Vatican School. Padahal kata pastordodisasi itu dari Katolipedia itu tidak ada loh namanya Universitas Vatikan ataupun bahkan Injil Vatican School. Nah, itu kebohongan yang pertama. Is liar. Kemudian kebohongan yang kedua selanjutnya apa sih, Dis? Iya, sabar toh. Pernyataan berikutnya adalah katanya dia mengaku anak kandung Profesor Ignatius Sastrawardaya Master Teologi, salah seorang kardinal. Kemudian ibunya merupakan seorang penginjil di gereja yang bernama Maria Laura Maria. Terus bohongnya di mana, Dis? Ya, lagi-lagi sahabat saudara umat Nasrani yang bisa menjelaskan ya.
menjelaskan apa benar sih dia anak seorang kardinal, karena dengar-dengar itu ya, seorang kardinal itu tidak boleh menikah atau kawin, yang artinya tidak mungkin memiliki anak gitu. Jadi atau mungkin dia sudah menikah, dia sudah punya anak, kemudian jadi kardinal. Boleh begitu atau enggak sih, saudara-saudara aku Nasrani? Boleh ya kalian jelaskan di kolom komentar ya gitu. Dan ibunya itu bukan bernama Maria Laura loh, tapi melainkan Surahma. Surahma jadi Maria Laura ya. Dia juga katanya mengaku lulusan Undip, mengaku kuliah di Undip dengan gelar insinyur, padahal nggak lulus SMA. Kemudian dia meralat sarjana teologi, diperoleh dari STT di Jakarta Barat, dan menjadi ketua misionaris Indonesia oleh wali gereja. Lah, misionaris Katolik kok kuliahnya di STT? Boleh lagi dong saudara-saudara umat Nasrani menjelaskan, nggak boleh, apakah boleh seperti itu? Dan kasusnya banyak lagi ya, dia melakukan pencabulan, penipuan gitu. Gini ya, aku ingin menanggapi kenapa aku nggak suka dengan orang-orang seperti itu ya. Apalagi ya loh, gampang banget di Indonesia ya dapat gelar ustadz ya, jadi mualaf, dapat bicara pinter ngomong, jelek-jelekan agama yang pernah diyakininya, wes langsung dapat gelar ustadz. Seperti Yahya Walun lah, inilah ya, itu aku nggak sukanya seperti itu ya. Orang yang jadi mualaf kemudian dapat gelar ustadz, kebanyakan di ceramah-ceramah dia, di ocehan-ocehan dia itu selalu ngejelek-jelekin agama yang pernah dianutnya gitu ya. Pikir pakai otak yang waras dong. Dia pernah meyakini agama tersebut berpuluh tahun, kemudian dia masuk Islam, dia dapat panggung ceramah sana sini ngejelekin agama yang pernah dia anut. Padahal dia tahu di Islam itu lakum dinukum waliyatin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamamu. Ngapain ngurusin agama orang lain yang udah pernah, walaupun pernah dianutnya, nggak perlu kok dibeber-beberkan kejelekan-kejelekannya di hadapan umat Islam gitu ya. Jadi itu apa katanya si Samsulung itu merupakan kriminal yang menista agama Islam dan memfitnah. Pasalnya dia kerap menyebut tugasnya sebagai misionaris adalah menghancurkan Islam dengan cara merusak akhlak gitu. Jadi itu kata-kata yang mengadu domba, yang menghasut gitu ya. Fokuslah kalau memang itu mu'alaf, fokuslah belajar tentang agama Islam, tentang kewajibannya, belajarlah mempelajari tentang agama Islam itu nggak semudah, nggak gampang, nggak cepat gitu ya. Banyak yang harus dipelajari. Bahkan orang yang terlahir Islam aja belum tentu loh bisa memahami semua ajaran-ajaran tentang agama Islam. Nah iki sing mu'alaf yo langsung bisa dapet gelar ustadz, langsung dikasih panggung ngoceh sana sini. Itu orang-orang yang mendengarnya, yang jadi jemaah, yang jadi pengikutnya itu tentu orang-orang yang mabuk agama ya. Yang penting wah dia udah dapet hidayah, dia jadi manusia terpilih, dia jadi mu'alaf, dia ternyata dia bisa menjelaskan gini, ternyata di agama Nasrani yang dia anut seperti itu. Itu orang yang mabuk agama, orang-orang yang mabuk agama, yang salah kaprah menjadikan orang-orang seperti itu sebagai tauladan gitu ya. Orang kalau memang dia betul-betul ingin belajar tentang Islam, nggak perlu kok ngejelek-jelekin agama lain kok, nggak perlu bercerita panjang lebar tentang keburukan-keburukan agama yang pernah dia anutnya kok. Fokus belajar, kuatkan iman Islam itu akan lebih baik. Jadi aku heran banyak banget masyarakat kita gitu ya yang mabuk agama, percaya dengan ocehan-ocehan orang-orang seperti itu gitu. Nah aku ya milih kiai, ustadz, ulama kampungan, yang kampung ya, yang beradab, berilmu, itu justru lebih bisa dijadikan tauladan gitu ya. Jadi gitu deh, aku nggak suka banget orang-orang seperti ini. Terus kalau orang Islam keluar murtad, dia jelek-jelekan agama Islam,
disebut penistaan, ditangkap, dipenjara, tapi orang-orang seperti ini dibiarkan bebas berkelana gitu. Itu aku nggak suka banget gitu ya. Kalau memang dia udah masuk Islam ya udahlah, belajar aja, perdalam ilmu agama tentang Islam, gak usah ngejelek-jelekin agama orang lain, apalagi agama itu pernah dianut olehnya. So itulah gampang banget untuk jadi seorang ustadz ya. Jadilah kalian mu'alaf ya, kemudian bicaralah, jelek-jelekanlah agama yang pernah kalian anut ya. Yakinkan kepada orang-orang yang bodoh itu ya, bahwa gini itu kalian akan mendapat panggung, kalian akan mendapat pekerjaan, kalian akan mendapatkan penghasilan. Wis gampang no Indonesia pokoknya. Itulah banyak orang Indonesia mayoritas umat Islam tapi gampang banget dibodohi dengan ocehan-ocehan yang anfaedah seperti itu gitu ya. Sekali lagi, aku nggak suka kalau ada orang yang mu'alaf apalagi terus kok dijadikan ustadz, terus dia ngejelekin agama yang pernah diyakininya, yang pernah dianutnya. Itu aku nggak suka banget gitu ya. Nggak tahu kalau kalian sih. Jadi apalagi Islam adalah Islam itu sejuk, Islam itu indah, Islam itu rukun, Islam itu damai gitu ya. Sekali lagi, kalau dia memang betul-betul ingin belajar tentang Islam, ya itu tadi lakum dinukum waliyatin gitu. Gak perlu ngoceh sana sini untuk menjelekkan agama orang lain gitu ya. Terima kasih.